Texas adalah negara terbesar di Amerika Serikat bagian selatan, sekaligus wilayah terluas kedua dan populasi terbanyak. Pada tahun 1963, sebuah kasus besar yang disebut misteri dunia terjadi di sini. Presiden ke-35 Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, ditembak di sini. Insiden ini memberi dampak luas pada Amerika Serikat hingga seluruh dunia. Adapun mengenai penyebab sebenarnya dari meninggalnya Kennedy, orang-orang terus melakukan penelitian dan analisis selama beberapa dekade. Sayangnya sampai saat ini masih membingungkan. Jadi, bagaimana ceritanya sampai Presiden Kennedy tewas ditembak, dan apa gerangan fakta sebenarnya terkait kematiannya? Berikut mari kita kilas balik dulu ke tahun 1963, merekonstruksi sejenak detail kasusnya. Dalam edisi ini, kita akan ulas tentang misteri meninggalnya Presiden John F. Kennedy. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. 22 November 1963, Texas, Amerika Serikat. Pada 22 November 1963, Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy dan Ibu Negara, Jacqueline Kennedy Onassis, didampingi Wakil Presiden mengunjungi Dallas, Texas. Namun yang tidak mereka duga adalah bahwa bagi Presiden Kennedy, ini adalah perjalanan terakhirnya. Pada pukul 12.00 siang hari itu, Presiden Kennedy bersama istrinya, Jacqueline, dan Wakil Presiden serta Gubernur Texas, John Connally, dan istrinya berada di dalam mobil limosin, melewati jalan-jalan di Dallas, menyambut sorak-sorai dari rakyat Amerika. Agar masyarakat merasakan Presiden dekat dengan rakyat, Presiden Kennedy bahkan menyuruh stafnya melepas atap mobil. Sekitar pukul 12.30 saat itu, iring-iringan mobil menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang. Ketika limosin memasuki Dealey Plaza, Nellie Connally, Ibu Negara bagian Texas, berpaling ke Presiden Kennedy dan berkomentar, "Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu." Saat Presiden melambaikan tangan dan tersenyum kepada masyarakat, ketika melewati Texas School Books Depository, terdengar tembakan pertama. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika dia melambai. Jacqueline yang berada di samping Kennedy mencoba menghentikan darah yang mengalir dari leher Kennedy dengan tangannya. Tetapi sebelum orang-orang di sekitarnya bereaksi, disusul lagi oleh tembakan kedua. Tembakan kedua ini adalah paling fatal karena tepat mengenai belakang kepalanya dan peluru meremukan sebagian tulang tengkoraknya. Saat itu, Jacqueline sempat merayap ke belakang mobil, mengambil pecahan tengkorak Kennedy. Di saat yang sama, Gubernur Connally juga tertembak. Setelah penembakan berhenti, Presiden Kennedy tergeletak di kursi belakang dan jatuh di samping Jacqueline. Saat demikian, mobil Presiden segera meninggalkan Dealey Plaza dengan kecepatan tinggi, melaju ke rumah sakit Parkland Memorial, 6,4 km jauhnya dari sepanjang Simmons Highway, dan tiba dalam beberapa menit kemudian. Namun karena tembakan mengenai kepala secara langsung yang berakibat fatal, meski para dokter berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, sayangnya mereka gagal menyelamatkan sang presiden mereka. Faktanya Presiden Kennedy mungkin sudah tewas saat ditembak. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Presiden Kennedy secara resmi dinyatakan meninggal setelah jantung dan organ vital lainnya berhenti dan pendeta melakukan ritual terakhir. John F. Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time. He died of a gunshot wound in the brain. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 dan Presiden keempat dalam sejarah Amerika yang tewas ditembak. Pada usia 43 tahun, ia menjadi presiden termuda kedua dalam sejarah Amerika.
Selain itu, dia adalah satu-satunya presiden beragama Katolik dan satu-satunya presiden yang meraih hadiah Pulitzer. Dapat dikata, orang-orang yang mendukungnya itu tidak hanya karena dia adalah presiden, tapi juga memperlakukannya sebagai idola dan bintang. Sayangnya Kennedy yang memiliki masa depan yang cerah itu justru ditembak di bawah kerumunan massa. Kepergian Presiden Kennedy berdampak besar pada Amerika Serikat dan bahkan seluruh dunia. Banyak orang mengatakan bahwa jika Presiden Kennedy tidak ditembak, mungkin ia akan mengubah sejarah dunia. Pada saat yang sama, seiring meninggalnya Presiden Kennedy, yang paling merasa sedih dan kena dampaknya yaitu keluarga besar Kennedy. Ada desas-desus tentang kutukan terkait keluarga Kennedy. Namun terkait kutukan ini, teman-teman bisa mencari tahu sendiri selengkapnya. Proses investigasi. Presiden Amerika Serikat ditembak di siang bolong di bawah kerumunan massa. Sontak saja membuat gempar seantero negeri Amerika. Polisi pun segera melancarkan operasi untuk melacak si pelaku. Kali ini cara kerja polisi Amerika ekstrim cepat. Menurut catatan sejarah, polisi berhasil menangkap pelakunya pada pukul 13.50 hari itu, yaitu 1 jam 20 menit setelah Presiden Kennedy ditembak. Identifikasi awal, pelakunya bernama Lee Harvey Oswald, seorang Kuba Amerika yang pernah bertugas di Korps Marinir AS. Prestasi menembaknya sangat mengesankan dan dikenal sebagai penembak jitu. Setelah pensiun, ia pernah menetap di Uni Soviet. Menurut catatan arsip, setelah Harvey menembak sang presiden, dia lebih dulu naik bus, kemudian naik taksi pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah dan tinggal beberapa menit, dia pergi lagi. 15 menit kemudian, J.D. Tippit, petugas polisi Departemen Kepolisian Dallas, ditembak olehnya 1 mil jauhnya. Pada pukul 13.40, seorang pemilik toko sepatu melihat Harvey memasuki teater Texas, lalu menghubungi polisi terdekat. Selang 10 menit kemudian, Harvey ditangkap oleh polisi yang tiba di lokasi. Ketika polisi berencana mengintegrasi Harvey, terjadi sesuatu yang mencengangkan. Pasalnya hanya dalam 2 hari kemudian, tersangka Harvey ditembak oleh pemilik klub malam, Jack Ruby. Asal tahu saja, saat itu tersangka berada di dekatnya dan dikawal ketat puluhan agen dan polisi. Begitu terang-terangan membiarkan seseorang ke lokasi sambil membawa pistol dan menembak tersangka saat siaran langsung. Bukankah ini sangat konyol? Ini adalah tipikal dari metode saksi bisu. Mengutip pepatah Tiongkok kuno, tidak ada 300 style di sini. Artinya, melakukan tindakan bodoh awalnya bermaksud menyembunyikan sesuatu, tapi justru mengungkapkan apa yang disembunyikan. Setelah tersangka Harvey ditembak, Presiden ke-36 Lyndon Johnson yang baru naik ke tampuk kekuasaan, secara pribadi menunjuk sebuah komite khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus meninggalnya Kennedy secara menyeluruh. Pada 29 November 1963, Komisi Kepresidenan Bidang Meninggalnya Presiden Kennedy dikenal secara tidak resmi dengan nama Komisi Warren. Nama tak resmi Komisi Warren berasal dari nama ketuanya, Ketua Mahkamah Agung Earl Warren. Oleh karena itu, komite ini juga dikenal sebagai Komisi Warren. Hasil investigasi mereka akan dimasukkan dalam laporan Warren. Peluru ajaib. Komisi Warren kemudian menanyai 178 saksi yang mendengar suara tembakan tersebut. Sebanyak 132 orang mengatakan mendengar 3 tembakan, 17 orang mengatakan 2 tembakan, 7 orang mengatakan 2 atau 3 tembakan, 6 orang mengatakan 4 tembakan, dan 9 orang lainnya mengatakan tidak tahu. Dari peluru yang ditemukan di lokasi kejadian, tim investigasi menetapkan bahwa total 3 peluru ditembakkan dalam proses meninggalnya presiden, yang masing-masing menyebabkan presiden tertembak di bagian leher dan kepala. Sementara itu,
Gubernur Connally juga tertembak dan terluka. Dan dari senapan yang ditemukan di lokasi, komisi terkait meminta penembak jitu untuk menguji tembakan senapan tersebut. Kesimpulannya, bahwa waktu minimal yang dibutuhkan untuk menembakkan 2 peluru secara tepat sasaran dengan senapan ini adalah 2,25 detik. Dari rekaman video yang diambil saat Presiden Kennedy ditembak, terlihat Presiden Kennedy tertembak di leher dan Gubernur Connally juga tertembak dan terluka. Jeda waktunya sangat singkat, jelas kurang dari 2,25 detik. Karena itulah banyak orang berpikir bahwa Harvey bukanlah satu-satunya pelaku. Seharusnya ada penembak kedua atau bahkan penembak ketiga di lokasi kejadian. Namun Komisi Warren tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Komisi Warren, bahwa peluru yang mengenai leher Presiden Kennedy dan Gubernur Connally adalah peluru yang sama yang dikenal sebagai teori peluru tunggal. 3 tembakan saat itu adalah tembakan pertama kosong, tembakan kedua mengenai bawah leher Kennedy, tepatnya di bawah jakun dan Gubernur Connally. Sementara tembakan ketiga mengenai kepala presiden. Teori ini menyimpulkan bahwa hanya ada satu pelaku dan tersangkanya telah tewas ditembak. Teori ini banyak dikritik oleh publik karena menurut Komisi Warren, lintasan pelurunya seperti ini. Setelah peluru menembus tubuh 2 inci di sebelah kanan tulang punggung Presiden Kennedy, peluru itu melewati leher Presiden, kemudian lewat di bawah jakun, lalu menembus dari belakang ketiak kanan Gubernur Connally, dan melesat keluar di bawah dada kanan dengan gerakan miring ke arah bawah 10 derajat, dan menembus pergelangan tangan kanan Gubernur Connally, lalu menembus ke paha kirinya, dan jatuh saat dibawa ke rumah sakit. Menurut teori dari laporan Warren, peluru terus berputar saat melaju, menyebabkan total 7 titik luka pada presiden dan gubernur. Sementara peluru itu tetap utuh saat ditemukan. Teori ini pernah disebut teori The Magic Bullet atau teori peluru murni. Jelas kesimpulan seperti itu tidak dipercaya oleh publik. Namun belakangan, saat dilakukan percobaan kembali, Discovery Channel merekonstruksi adegan ini. Mereka menggunakan serat dan benda keras yang berbeda untuk mensimulasikan serpihan daging dan tulang, kemudian menggunakan penembak untuk menembakkan peluru pada posisi yang sesuai. Mereka berhasil merekonstruksi banyak titik luka dengan satu peluru dan membuat peluru pada dasarnya tidak berubah. Jadi akhirnya teori peluru ajaib ini pun diterima oleh publik. Henry Chang, Yu Lee atau Henry Lee, adalah seorang ilmuwan forensik Taiwan Amerika yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan forensik terkemuka di dunia. Belakangan Lee ikut terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut. Dia menemukan bahwa DNA Presiden Kennedy dan gubernur tidak ditemukan pada peluru tersebut. Belakangan terbukti bahwa peluru tersebut telah dibersihkan pada waktu itu, kemudian digunakan sebagai eksperimen balistik karena barang bukti utama tidak lagi murni, sehingga menghambat penyelidikan kasus terkait. Laporan Warren. Tim investigasi yang dipimpin oleh Ketua Warren telah menyelidiki selama 10 bulan kasus terkait, mewawancarai total 552 saksi dan 25.000 personel terkait, kemudian menjadi laporan investigasi dengan ribuan halaman. Laporan ini dinamai Laporan Warren atas nama Warren. Laporan tersebut sekarang diterbitkan secara penuh di situs web pemerintah AS. Pada 27 September 1964, komisi tersebut menyatakan bahwa atas nama perselisihan dan akal sehat, fakta objektif tersangka penembakan presiden oleh Lee Harvey Oswald adalah murni tindakan pribadi. Berikut inti kesimpulan dari laporan tersebut. Harvey adalah tersangka yang menembak presiden dan melukai gubernur. Peluru ditembakkan dari jendela lantai 6 ketika limosin Presiden Kennedy melewati Texas School Books Depository. Tembakan lainnya melukai Gubernur Connally. Di lokasi kejadian, tidak ditemukan bukti adanya orang lain atau kelompok lain yang terlibat dalam komplotan penembakan presiden.
juga tidak ditemukan bukti Harvey bekerja untuk kepentingan pemerintah asing dan didanai untuk kegiatan mata-mata. Harvey bukan agen atau pegawai FBI, CIA, atau lembaga pemerintah lainnya. Tidak ditemukan bukti Harvey yang mirip dengan aksi Jack Ruby, pria yang menembak Harvey. Tidak ada pejabat yang terlibat dalam konspirasi atau aktivitas subversif apapun terhadap pemerintah AS. Kesimpulannya mengesampingkan teori kemungkinan campur tangan Uni Soviet dan Kuba, dan juga mengesampingkan keterlibatan pemerintah AS dan institusi lain. Semua insiden terkait itu murni hanya kecelakaan yang tidak disengaja. Artinya meninggalnya presiden adalah aksi Harvey pribadi. Dan Jack Ruby yang melenyapkan Harvey juga merupakan tindakan pribadi. Mengutip pernyataan FBI, di balik semua insiden ini adalah tragedi Amerika. Di antara 190 juta orang Amerika, ini adalah perilaku dua orang dengan kondisi mental tidak stabil. Kesimpulan ini jelas tidak bisa diterima publik, karena berbagai indikator di lapangan menunjukkan itu adalah operasi eksekusi yang terorganisir dan terencana. Tersangka Harvey pernah secara terbuka menyatakan bahwa dia hanyalah kambing hitam. Tersangka utama yang begitu penting ini ditembak sebelum persidangan dimulai, dan proses penembakan juga disiarkan langsung. Kuncinya adalah Jack Ruby, pelaku yang menembak Harvey dan mendekam selama 3 tahun di penjara tidak mengatakan apapun, hingga akhirnya tewas di penjara. Yang lebih aneh lagi, hanya dalam 3 tahun pasca penembakan Presiden Kennedy, 18 saksi kunci tewas silih berganti, di mana 6 saksi tewas ditembak, 3 tewas dalam kecelakaan lalu lintas, 2 mengakhiri riwayat hidupnya, 1 saksi lehernya dipotong, dan 1-nya lagi lehernya dipatahkan. Sementara 5 saksi lainnya meninggal secara alami. Kemungkinan kebetulan seperti ini bisa dikata bahkan jauh lebih sulit daripada memenangkan hadiah lotre, jadi mustahil bisa meyakinkan publik. Sejak tahun 1963 hingga 1984, total 103 saksi yang relevan tewas karena berbagai sebab yang tidak wajar. Ada yang dilenyapkan, mengakhiri riwayat hidupnya, ditabrak mobil, kecelakaan pesawat, dan berbagai faktor lainnya yang ganjil. Beberapa dari orang-orang ini sekilas tampak tidak memiliki hubungannya dengan meninggalnya Kennedy, tetapi tidak ada yang selamat. Salah satunya yang paling terkenal adalah skandal hubungan gelap Kennedy dengan Marilyn Monroe. Selain kematian tidak wajar, secara susul-menyusul dari orang-orang terkait, beberapa bukti lainnya juga perlahan-lahan dihancurkan dan diganti. Misalnya mobil Lincoln yang dinaiki Presiden Kennedy yang segera dibersihkan setelah penembakan itu, termasuk mengganti semua kaca mobil yang rusak, serta laporan otopsi Presiden Kennedy dan semacamnya yang konon katanya telah dihancurkan dan diganti pada saat itu juga. Berbagai indikasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ada kekuatan tersembunyi di balik semua penghancuran itu? Bukti tentang penembakan Kennedy membuat insiden ini menjadi kasus yang tidak bisa diusut secara tuntas, dan akhirnya publik hanya bisa percaya bahwa pelakunya adalah Lee Harvey Oswald. Dugaan fakta. Setidaknya ada 36 versi berbeda terkait fakta kematian Kennedy dalam 10 tahun terakhir di masa lalu. Di antaranya dugaan keterlibatan mata-mata Soviet, pemerintah Kuba, Freemasonry, Wall Street, dan bahkan alien dan berbagai dugaan lainnya. Hari ini kita terutama menyampaikan tentang beberapa dugaan arus utama. Sejauh ini informasi resmi selalu menetapkan pelakunya adalah Lee Harvey Oswald. Dia memang dicurigai sebagai tersangka. Dugaan pertama, Lee Harvey Oswald. Dia adalah seorang prajurit dan penembak jitu. Tak lama setelah Presiden Kennedy ditembak, polisi negara bagian Texas menemukan senapan bom aksi Carcano M91/38 kaliber 6,5 x 52 mm buatan Italia di lantai 6 Texas School Books Depository
sekarang dikenal sebagai Dallas County Administration Building. Setelah diselidiki lebih lanjut, senjata itu berasal dari perusahaan pembeli di Chicago, yaitu senapan model lama buatan Italia tahun 1940. Senapan itu dikirim ke seorang pria bernama A.J. Heidel beberapa bulan sebelumnya. Sebuah ID palsu atas nama Alec J. Heidel ditemukan saat Harvey ditangkap. Di pistol itu juga ditemukan sidik jari tidak lengkap yang dikonfirmasi sebagai sidik jari Harvey. Bukti-bukti ini dengan jelas menunjukkan bahwa Harvey adalah tersangka pelakunya. Tetapi apakah semudah itu mengeksekusi seorang presiden? Setelah Harvey ditangkap, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia bukan ditangkap karena menembak presiden. Menurutnya dia hanyalah kambing hitam. Saat reporter bertanya kepadanya, "Apakah kamu menembak presiden?" "Tidak, saya ditangkap bukan karena menembak presiden. Faktanya tidak ada yang memberitahu saya tentang hal itu," jawab Harvey. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. Pernyataan ini membuat publik mau tidak mau curiga bahwa ada oknum yang merencanakan semuanya, dan Harvey hanyalah orang yang dikambing hitamkan. Saat itu ada yang mengatakan bahwa saat Presiden Kennedy ditembak, ada seorang pria berdiri di pinggir jalan yang mirip Harvey. Jika memang demikian, maka dia bukan pelakunya. Sayangnya rekaman video di lokasi kejadian saat itu tidak cukup jelas untuk membuktikan pandangan ini. Dugaan kedua, Lyndon Johnson. Untuk setiap kasus yang terjadi, kita menganalisisnya secara ilmiah dan teoritis untuk mengetahui siapa yang paling diuntungkan pasca suatu kejadian. Siapa yang mendapat manfaat terbesar dialah yang dicurigai. Teori ini mungkin bisa dikata paling langsung dan biasanya memang benar. Kita kembali ke kasus meninggalnya Presiden Kennedy. Tidak diragukan lagi, pemetik manfaat terbesar adalah wakil presiden, karena saat itu Presiden Kennedy memiliki kemungkinan besar untuk terpilih kembali. Artinya wakil presiden masih belum ada harapan untuk terpilih menjadi presiden berikutnya saat itu. Namun setelah Kennedy ditembak, wakil presiden Johnson segera berubah 180 derajat. Karena Undang-Undang AS menetapkan bahwa jika Presiden Amerika Serikat meninggal dunia selama masa jabatannya, maka sisa masa jabatan presiden akan diambil alih oleh wakil presiden. Motivasi ini bisa dikatakan sangat jelas. Menurut catatan sejarah, hanya 2 jam setelah Kennedy ditembak, Johnson mengumumkan di Air Force One sebagai presiden ke-36 Amerika Serikat. Asal tahu saja, mayat atau tubuh Kennedy saat itu belum sepenuhnya dingin. Jacqueline Kennedy juga diharuskan hadir saat pengambilan sumpah jabatan. Saat itu, Jacqueline masih mengenakan gaun yang dilumuri darah Presiden Kennedy. Bisa dibayangkan betapa pilunya Jacqueline menghadapi suasana seperti itu. Ini adalah satu-satunya upacara pelantikan Presiden Amerika Serikat yang diadakan di atas pesawat terbang. Setelah Johnson disumpah, pesawat baru lepas landas dan terbang ke Washington. Apalagi rute iring-iringan kepresidenan untuk sementara juga telah diubah. Rute yang diubah jelas memiliki belokan dan memungkinkan iring-iringan mobil mengurangi lajunya agar penembak menjalankan aksinya. Perubahan rute ini jelas mendapati izin dari Johnson. Kalau tidak ada yang berhak mengubah rute presiden. Ini juga meningkatkan kecurigaan terhadap Johnson. Dugaan ketiga, John Edgar Hoover, Direktur FBI saat itu. Ketika menyebut Hoover, yakin banyak yang pernah mendengar namanya. Dia adalah Direktur pertama FBI yang menjabat selama 48 tahun. Bisa dibilang dia adalah sosok legendaris yang memangku jabatannya selama hampir setengah abad. Selama 48 tahun menjabat, telah berganti 8 Presiden Amerika Serikat dan 16 Jaksa Agung. Tetapi posisinya sebagai Direktur FBI tidak pernah terguncang.
kekuasaan yang dimilikinya di luar bayangan Anda. Selama masa jabatan Presiden Kennedy, ada banyak desas-desus bahwa Presiden Kennedy merasa kekuasaan FBI terlalu besar. Saat itu, Kennedy berencana mengikis kekuasaan Hoover yang terlalu besar. Namun jelas ini tidak dapat diterima Hoover yang merasa kuenya akan dipotong. Jadi ada yang menduga bahwa Hoover mungkin dalang di balik layar. FBI adalah otoritas pertama agensi untuk menyelesaikan penyelidikan resmi. Dalam beberapa jam pasca penembakan, Direktur Edgar Hoover berkata, "Kami membutuhkan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan kepada rakyat Amerika bahwa Harvey adalah pelaku yang sebenarnya." Pada 9 Desember 1963, 17 hari setelah penembakan, laporan FBI diterbitkan dan disampaikan kepada Komisi Warren. FBI menyatakan, Lee Harvey Oswald menembakkan 3 peluru yang menyebabkan meninggalnya Presiden Kennedy. Ditilik dari poin ini, tampaknya Hoover memang patut dicurigai. Tujuan penyelidikannya adalah untuk membuktikan bahwa Harvey adalah pelaku sebenarnya. Faktanya Hoover telah menjadi Direktur FBI selama 48 tahun. Jelas memiliki cara pertahanan diri dan memastikan posisinya. Dikatakan bahwa dia mengetahui privasi dan rahasia gelap dari sebagian besar pejabat tinggi AS, termasuk presiden sebelumnya, sehingga beberapa presiden AS sebelumnya tidak ada yang berani menyentuhnya ketika dia menjabat. Mari kita analisa dari sudut pandang lain. Jika sudah pasti presiden akan melemahkan kekuasaan Hoover, maka Hoover dapat menggunakan fail rahasia di tangannya untuk bernegosiasi. Tidak perlu menempuh risiko menyuruh seorang pelaku untuk melakukan aksinya. Inspirasi dan introspeksi. Dari sudut pandang saat ini, kasus meninggalnya Presiden Kennedy masih menjadi misteri dunia yang belum terpecahkan. Meski ada berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, namun Amerika Serikat tidak pernah memberikan jawaban pasti. Mungkin fakta di baliknya telah diketahui otoritas Amerika Serikat, hanya saja mengandung banyak rahasia negara, jadi belum dirilis. Menurut Undang-Undang AS, semua file rahasia tentang Presiden Kennedy seharusnya dirilis ke publik, tetapi file intinya masih dirahasiakan. Tampaknya untuk mengetahui misteri yang sebenarnya, hanya bisa berharap pemerintah Amerika Serikat dapat menerbitkan file final secepat mungkin. Nyatanya, tidak peduli siapa yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, ketika Anda berdiri di puncak kekuasaan dan terlepas dari kebijakan yang Anda rumuskan, perubahan anggaran apapun, dan undang-undang seperti apa yang Anda umumkan, semua ini pasti akan menguntungkan beberapa dari orang. Tentu saja, pada saat yang sama, itu juga akan mencolek sebagian kue orang lain dan mereka akan menganggap Anda sebagai duri dalam daging mereka. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa Presiden AS adalah sebuah profesi berisiko tinggi dan pandangan ini memang cukup beralasan. Presiden Kennedy adalah presiden yang sangat berprestasi karena dia tidak akan terikat oleh kepentingan. Kandidat presiden lain membutuhkan banyak uang untuk mencalonkan diri sebagai presiden yang semuanya berasal dari dukungan modal di belakang mereka. Jadi mereka pasti akan terikat oleh kepentingan. Tetapi keluarga Kennedy kaya raya dan uang untuk kampanye semuanya dari kantong keluarga. Jadi tidak akan terikat oleh kepentingan siapapun. Meski hanya sempat berkuasa beberapa tahun, namun banyak undang-undang dan reformasi yang diterapkannya jelas akan menyentuh kepentingan terlalu banyak orang dan menentang terlalu banyak orang-orang yang berpengaruh. Misalnya ancaman terhadap Hoover dan menyentuh kue pedagang senjata, mencolek kue taipan minyak yang berkuasa dan sebagainya. Tidak peduli siapa yang merencanakan kematian Presiden Kennedy, tidak ada keraguan, ini pasti akibat dari kekuasaan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.